Shalom. Selamat sore Bapak Ibu dikasih Tuhan. Satu kasih kemurahan Tuhan kita boleh berada di tempat ini. Dan kita tahu Tuhan Yesus ada di tengah-tengah kita. Satu sukacita yang besar kita berjumpa dengan Tuhan. Allah yang memiliki bumi dan langit. Allah yang memiliki rancangan yang terindah dalam setiap hidup kita. Sebelumnya kita satu hati dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Roh Kudus yang lembut dan manis. Kami tahu Kau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Kalaupun ada kuasa yang bukan daripada Engkau yang mengganggu kami dengan cara apapun, kami mau satukan hati, satukan iman percaya kami mau ikat, patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Nama yang ajaib, nama yang berkuasa, nama yang memberkati, nama yang menyembuhkan, nama yang menyelamatkan. Tidak ada nama seperti Engkau Tuhan Yesus. Tuhan kami serahkan teman-teman kami dalam perjalanan. Tuhan hantar, tibakan di tempat ini dengan selamat. Kami rindu bersama-sama memuji, menyembah, meninggikan, mengagungkan Engkau saja Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya ibadah kami adalah ibadah yang diberkati Tuhan. Kami dilawat, dijamah, pengurapan kuat kuasa Roh Kudus mencengkram setiap kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Saat ini mata kami mau tertuju padamu Tuhan. Karena kami tahu Engkau kekuatan, Engkau perisai. Dekat erat kami dalam Engkau Tuhan. Haleluya. Kita katakan sama-sama. Mata kami tertuju padamu benar Tuhan. Kekuatanku hanya di dalam-Mu. Hendak dalam dekat
Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Kami rindu lebih lagi bersorak-sorai bagi nama-Mu yang kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, berikan tepuk tangan. Di bumi dan di surga. Haleluya. Dahsyat luar biasa.
menyatakan hati kita, pikiran kita. Dan kita mau katakan, Tuhan Yesus yang baik, berfirman-Lah. Kami siap mendengar, kami siap menerima. Mampukan kami Tuhan, untuk kami menjadi pelaku-pelaku firman. Haleluya. Oh
sukacita, memberikan sejahtera bagi setiap kami. Kami percaya melalui pujian penyembahan yang sudah kami naikkan boleh menyenangkan hati Tuhan. Engkau saja yang kami tinggikan di atas segala-galanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya pengurapan Tuhan, hikmat Tuhan ada bersama dengan kami. Tuhan berikan pengertian yang lebih lagi untuk setiap kami, untuk kami boleh menangkap apa yang menjadi isi hati Tuhan, pesan Tuhan bagi setiap kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan atas hamba-Mu yang terbatas. Tuhan tolong, Tuhan kuasai, Tuhan urapi, Tuhan berikan hikmat-Mu sehingga apa yang hamba sampaikan benar-benar datang daripada Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah alaskan doa dan ucapan syukur kami. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Puji nama Tuhan. Maaf, suara saya agak serak Bapak Ibu. Pada saat ini kita mau belajar satu kebenaran firman Tuhan, gitu ya. Kita mau belajar tentang satu seseorang, gitu ya. Pada saat itu tokoh di dalam Perjanjian Baru yang namanya Yohanes Pembaptis. Kita mau lihat keluarga ini, kita mau lihat keadaannya, begitu ya. Dan keadaannya itu apakah mereka memiliki masalah, tantangan, begitu ya. Kalau memiliki masalah, tantangan, apa yang mereka lakukan, begitu ya. Sehingga pada endingnya keluarga ini boleh menjadi berkat, keluarga ini boleh menerima kemenangan, Bapak Ibu. Kemenangan bukan karena hasil jerih payahnya, bukan karena kepandaian atau kekuatannya, tetapi benar-benar kemenangan ini datangnya daripada Tuhan. Ada mujizat yang terjadi, dan saya yakin pada kita semua pada saat ini kita juga ingin mengalami hal yang sama. Amin. Kita kepingin terima kemenangan, kita kepingin terima yang namanya mujizat dari Tuhan, anugerah yang luar biasa yang Tuhan sudah siapkan bagi setiap kita. Ya, Yohanes Pembaptis. Kita akan buka firman Tuhan, gitu ya, mulai dari Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-13, lalu saya sambung ayat 16 sampai 17. Lukas pertama ayat yang ke-13. Dikatakan, tetapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut hai Sakaria, sebab doamu telah dikabulkan, dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia siapa? Yohanes. 16, ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Amin. Ini pemberitahuan Bapak Ibu tentang kelahiran yang namanya Yohanes Pembaptis, gitu ya, untuk buka jalan, gitu ya, jalan di depan, begitu. Nah, siapakah dia? Yohanes ini adalah seorang yang dipersiapkan oleh Allah, begitu ya, untuk membuka jalan, gitu ya, untuk kedatangan Tuhan Yesus sebelumnya, gitu ya, ke dunia, dan juga seorang yang diberi kehormatan, saya katakan, untuk membaptis Tuhan Yesus. Nah, itu makanya dinamakan Yohanes Pembaptis. Nah, tetapi kalau kita lihat latar belakangnya Bapak Ibu, kita sebelum Yohanes Pembaptis ini dilahirkan, begitu ya. Nah, kita lihat orang tuanya yang bernama Sakaria dan Elisabet. Nah, gimana kok mereka yang dikatakan mandul itu Bapak Ibu, mereka bisa dipakai Tuhan, begitu ya, menerima anugerah, mengalami mujizat, sehingga akhirnya boleh hamil dan melahirkan seorang yang bernama Yohanes Pembaptis. Nah, semua kita Bapak Ibu juga ingin hidup kita diberkati Tuhan. Amin. Saya gambarkan bahwa orang tua dari Yohanes Pembaptis itu mengalami persoalan. Setuju tidak Bapak Ibu? Masalah ya, kalau suami istri terus nggak bisa memiliki atau
memiliki anak, begitu ya. Itu mereka pasti bingung, mereka pasti merasa hidupnya penuh dengan problem, hidupnya ada masalah. Nah, begitu ya. Kita bisa melihat satu kesedihan, gitu ya, satu masalah yang besar pada Zakaria dan Elizabeth tadi. Nah, tetapi pada endingnya, Bapak Ibu, kalau kita lihat nanti ceritanya, itu mereka menerima satu anugerah. Ada seorang malaikat Allah, begitu ya, yang memberitahu doamu dikabulkan, begitu ya. Sehingga istrimu itu yang mungkin sudah usianya tua dan lain sebagainya, yang secara pikiran manusia, secara ilmu, secara teknologi, mungkin dia kalau ada pada saat itu sudah mustahil untuk seorang wanita itu bisa kembali mengandung, begitu. Itu mustahil pada saat itu, begitu ya. Tetapi dikatakan akhirnya menerima sebuah anugerah dari Allah, dan tidak main-main anugerahnya. Ini anugerah yang luar biasa, double porsi, begitu saya katakan, karena melahirkan bukan cuma seorang bayi yang biasa, seorang anak yang biasa, bukan cuma itu saja, tetapi anak yang dipakai Allah, begitu ya, untuk membuka jalan bagi kedatangan dari Tuhan Yesus, kelahiran dari Tuhan Yesus. Bukan cuma itu lagi, Bapak Ibu, ada berkat yang double lagi, yaitu memperoleh kesempatan untuk membaptis Tuhan Yesus. Ini hal yang luar biasa. Di dalam Lukas 1 ayat yang ke-7 saya katakan, mereka ini dikatakan tidak punya anak. Sekali lagi saya katakan, tadi saya sudah cerita sedikit ya. Nah, karena kenapa? Elizabeth itu mandul. Keduanya telah lanjut umurnya. Gitu ya, sudah umurnya lanjut, mandul lagi. Nah, tetapi hal yang bagi pikiran manusia itu mustahil, Bapak Ibu, ternyata itu bisa terjadi satu mujizat kalau Allah itu menghendaki. Amin. Jadi kita ini harus mempercayai. Jadi jangan sampai kita terus batasi dengan pikiran kita, dengan kekuatan kita, dengan kepandaian kita, mungkin dengan cerita-cerita dari sekeliling kita. Ini nggak mungkin, mustahil. Nah, begitu terus kita mengecilkan iman kita, mengecilkan pikiran kita, mengecilkan hati kita, lalu kita kanut, begitu. Kita ngikuti mereka, pola mikir mereka kita percayai, Bapak Ibu. Kita tidak kembali lagi mempercayai Alkitab, firman Tuhan. Nah, di dalam kejadian ini, Bapak Ibu, kita bisa melihat benar bahwa sesuatu yang mustahil bagi manusia, gitu ya, itu ternyata tidak mustahil bagi Tuhan. Nah, itu. Ini kita harus berbesar hati, Bapak Ibu. Pada saat kita mengalami satu masalah, satu tantangan dalam kehidupan kita, gitu ya, mungkin nggak level sama seperti ceritanya mereka, begitu ya. Tetapi mungkin kita juga punya masalah. Setiap orang itu pasti punya masalah, ya, punya penderitaan mungkin di dalam hidupnya. Tetapi kalau kita yakin bahwa Allah itu sanggup buat mujizat di dalam kehidupan kita, keadaan kita tidak akan stres, Bapak Ibu. Amin. Karena kita akan terus dilingkupi dengan satu janji yang pasti di dalam hidup kita, sehingga ini merupakan satu penghiburan di dalam hidup kita, sehingga kita bisa merasakan tetap yang namanya damai sejahtera, sukacita, plong, Bapak Ibu, hati kita. Tetapi kalau kita sudah tidak percaya lagi sama Tuhan, kita sudah mulai meragukan firman Tuhan, janji Tuhan, damai sejahtera, sukacita, itu pasti tercuri. Kita tidak bisa lagi, meskipun ada masalah, kita masih bisa tertawa, kita masih bisa jadi berkat. Mustahil kalau kita tidak memiliki satu iman percaya akan janji Tuhan. Bapak Ibu, mandul, saya katakan, selain arti lahiriah, gitu ya, seorang wanita yang tidak bisa melahirkan, gitu. Nah, ini adalah seseorang yang mungkin sudah berusaha, mungkin begitu ya, di dalam dunia nyata. Mungkin ada di antara kita atau kita pun mungkin juga mengalami hal yang serupa. Mungkin sudah kita berusaha mati-matian, begitu ya, untuk menghasilkan sesuatu. Kita sudah berdoa sepanjang
tahun begitu ya, tapi sepertinya nggak dijawab. Sepertinya Tuhan ini, waduh sudah nggak ngereken aku, gitu ya. Saya punya satu kenalan, dia sempat sambat sama saya ini sudah pelayanan, dia mengatakan, saya sudah beribadah dengan sungguh-sungguh, saya sudah melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, tapi seolah-olah tidak menghasilkan buah pelayanan, dia mengatakan. Ada seseorang lagi yang berkata sama saya ini sudah berdoa bertahun-tahun lamanya. Dari awal saya selalu berdoa. Untuk melakukan sesuatu saya mesti berdoa sama Tuhan, saya mesti minta izin sama Tuhan. Tetapi kok tidak menghasilkan hasil yang baik. Seolah-olah kejadian dalam hidup saya ini seolah-olah saya itu salah melangkah. Nah, dia mengatakan seperti itu. Nah, sekarang kita mau lihat Bapak Ibu, bagaimana mereka yang saya katakan, dicatat juga di dalam Alkitab, mereka dikatakan mandul, gitu ya. Justru mereka itu dipakai Tuhan, gitu ya. Bukan cuman dipakai Tuhan, ya doanya mandul jadi tidak mandul, cuman itu saja. Ternyata tidak, tapi dipakai Tuhan sampai melahirkan seorang yang namanya Yohanes, begitu ya. Buka jalan bagi jalannya Tuhan. Bukan itu saja, tapi punya kesempatan untuk membaptis Tuhan Yesus. Nah, bagaimana anak Tuhan bisa terima kasih karunia yang serupa? Saya katakan, kasih karunia anugerah dari Tuhan yang serupa. Kenapa saya katakan serupa? Mungkin persoalan kita bukan mandul, Bapak Ibu. Persoalan kita mungkin di dalam pekerjaan. Ini dalam pekerjaan beberapa hari ini kita di banyak cerita gitu ya, banyak berita, banyak cerita di media sosial, di berita manapun, bahwa keadaan ekonomi ini sedang tidak baik-baik saja, gitu ya. Tadi saya terakhir lihat di CNBC, jadi orang-orang yang masuk di dalam bilangan orang-orang terkaya di Indonesia, Bapak Ibu, di Indonesia ini ya, hartanya itu ratusan triliun. Jadi puluhan miliar US dollar. Nah, jadi itu kalau dirupiahkan kalau tidak salah ratusan triliun gitu ya. Nah, itu mereka kehilangan hartanya beberapa waktu ini, begitu ya, karena saham yang merosot, begitu ya, sampai Bursa Efek Indonesia (BII) beberapa minggu kemarin kalau nggak salah hari Senin atau Selasa itu sempat heboh. Hebohnya apa? Dibuka kurang lebih jam 9, jam 10 atau enggak jam 11 itu disuspend, di stop secara manual. Kenapa? Karena turunnya itu tidak karu-karuan, begitu ya. Indeksnya itu turunnya begitu besar, begitu, sehingga itu bisa membuat kebangkrutan banyak perusahaan, sehingga akhirnya bosnya Bursa Efek Indonesia itu mengambil satu langkah yang tegas, di stop, begitu, disuspend, di stop. Gitu. Nah, tadi saya baru lihat beritanya bahwa orang-orang yang kaya itu, Bapak Ibu, ternyata kehilangan uang di dalam beberapa hari ini itu bukan cuma puluhan juta, Bapak Ibu, tapi puluhan triliun, Bapak Ibu. Jadi kalau sahamnya itu turun 14%, gitu ya, turunnya 8%, tapi dari sekian ratus triliun itu ya lumayan, Bapak Ibu. Ya, ada puluhan triliun. Itu orang-orang yang duitnya T, Bapak Ibu, begitu ya. Nah, belum lagi ini dengar-dengar ini nyimpang sedikit ya, intermezzo sedikit cerita Bapak Ibu supaya bisa tahu gitu kalau ada berita nyambung gitu. Nah, ada juga cerita tentang musim Lebaran ini, begitu ya. Dikatakan omsetnya orang kalau membelanjakan spend money, membelanjakan uangnya itu turun kurang lebih 40 miliar dikatakan. 40 triliun sih se-Indonesia. Jadi gitu. Mestinya rakyat Indonesia tuh belanja sampai kurang lebih itu 40 triliun, begitulah kira-kiranya. Nah, tapi sampai dengan detik ini dicek sama pemerintah itu menurun dibanding tahun kemarin. Gitu ya, ada berita Bali sepi,
segala macam. Ini ceritanya banyak gitu ya, banyak yang sepi segala macam. Nah ini kita perlu waspada gitu ya. Kita harus kuatkan iman percaya kita mesti tetap dekat sama Tuhan gitu ya. Jadi pada saat masalah tantangan itu mau menghampiri kita begitu ya, atau mungkin sudah menghampiri kita sudah mengalami yang namanya masalah, kita bisa melihat, kita bisa belajar dari apa yang telah terjadi pada keluarga, khususnya ayah dan ibunya Yohanes Pembaptis. Nah, di dalam Lukas pasal yang pertama, Bapak Ibu, ayat yang kelima, di situ dicatat pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Sakaria. Perlu dicatat, jadi Sakaria ini seorang hamba Tuhan, Bapak Ibu. Jadi bukan orang biasa ternyata, ya, dari rombongan Abia. Istrinya itu juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabeth. Jadi kalau saya boleh katakan, mereka ini adalah imam dan keturunan imam besar Harun. Nah, saya boleh katakan mereka itu namanya imam, itu berarti ada yang memiliki, betul ya? Kalau misalnya menteri, begitu ya, menteri itu miliknya siapa, Bapak Ibu? Presiden, pemerintah. Nah, imam itu juga ada yang memiliki pasti. Ya, yang memiliki siapa? Yang memiliki adalah Allah. Ya, jadi mereka itu saya boleh simpulkan, mereka itu miliknya Allah. Jadi bukan milik siapa begitu, bukan. Tetapi saya boleh katakan mereka itu adalah milik Allah. Mungkin Bapak Ibu berpikir, ya Pak, mereka hamba Tuhan. Saya enggak. Apa bisa disamaartikan? Nah, di dalam 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 10, Bapak Ibu, 1 Petrus 2 ayat 9 sampai 10, dikatakan kita semua orang yang percaya sama Tuhan, dikatakan kita ini adalah imam. Nah, kalau imam berarti satu tanda bahwa kita itu juga milik Allah. Kita ini juga kepunyaannya Allah. Jadi semestinya kita tidak ada bedanya, begitu ya, dengan mereka. Cuma mereka ini dikatakan keturunannya Harun. Mereka juga seorang imam yang terjun di dalam pelayanan pada saat itu. Tetapi dikatakan umat Allah itu juga imam, tanda kepunyaan Allah. Kita ini miliknya Allah. Nah, Sakaria dan Elisabeth, Bapak Ibu, sekeluarga, saya katakan adalah imam. Mereka adalah milik Allah. Bukan cuma salah satu saja, tetapi mereka ternyata berdua. Mereka dua-duanya itu adalah milik Allah. Oleh sebab itu, banyak hamba Tuhan ataupun kebenaran firman Tuhan mengatakan doa sehati itu lebih cesplon begitu, Bapak Ibu. Jadi kalau ada di dalam keluarga ini yang gaduh-gaduh, nah bukan berarti saya mengecilkan kalau kita doa berarti Tuhan tidak dengar, bukan seperti itu. Tetapi dikatakan doa yang sehati, begitu ya, itu lebih kuasanya lebih besar, begitu. Nah, bila masih orang percaya ini, termasuk kita semuanya adalah milik Allah, kita bergumul di dalam doa, khususnya di dalam satu keluarga, alangkah baiknya kalau di dalam satu keluarga ini ada kesehatian. Jadi doanya bukan yang satu doa A, yang satu doa B. Nah, alangkah baiknya bisa bersehati seperti mereka yang dicontohkan. Jadi mereka ini bersehati, berdoa. Awalnya mereka doa cuman supaya Elisabeth ini tidak mandul lagi, begitu ya. Tapi karena sudah tua, sudah usianya tua, memang tidak dicatat, tidak dijelaskan mereka masih tetap berdoa apa tidak. Tetapi dulunya mereka pasti pernah berdoa dengan sungguh-sungguh, Bapak Ibu. Mungkin kadang kita juga mengalami hal yang sama. Kita mungkin sudah doa sampai kadang kita sudah lupa doa kita, begitu ya. Tapi beberapa waktu kemudian Tuhan jawab doa kita, gitu ya. Sehingga kita ini, waduh ya Tuhan kok sampai lupa, sampai begitu. Nah, ini satu tanda bahwa Tuhan itu benar-benar memperhatikan setiap miliknya, setiap kepunyaannya. Amin. Jadi Bapak Ibu tidak boleh berpikir, oh Tuhan ini tidak dengar doaku, Tuhan tidak memperhatikan aku. Tidak seperti itu Bapak Ibu.
Tuhan itu benar-benar sayang, benar-benar cinta dengan kepunyaannya. Nah, kita semua ini adalah milik Allah. Kita semua adalah kepunyaan Tuhan. Jadi kita ini memiliki satu kesempatan yang baik gitu ya untuk menerima kasih karunia Allah. Kenapa? Karena kita adalah milik Tuhan. Nah, itu yang pertama Bapak Ibu. Nah, kalau saya lanjut Bapak Ibu. Nah, Lukas 1 ayat yang ke-6 ayat selanjutnya dikatakan keduanya adalah benar di hadapan Allah. Selain mereka itu milik Allah, selain mereka itu imam dan keturunan Harun gitu ya. Nah, keduanya itu adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Bapak Ibu, ayat ini sepertinya ayat yang biasa saja. Begitu ya, oh ya milik Tuhan, mereka taat, cuman gitu saja. Tapi Bapak Ibu coba mulai berempati begitu ya, ikut merasakan masalah mereka. Mereka ini punya masalah yang besar begitu ya. Seorang imam, orang yang melayani Tuhan, dilihat sama banyak orang, mereka punya masalah begitu ya. Itu berat loh Bapak Ibu. Betul apa betul? Kita ini sudah belajar melayani Tuhan, kita sungguh-sungguh sama Tuhan, ya toh. Semua orang di sekeliling kita tahu kalau kita ini rajin ke gereja. Tapi seolah-olah keadaan, apalah Bapak Ibu bisa isi sendiri, kesehatan Bapak Ibu mungkin, ekonomi Bapak Ibu mungkin hartanya Bapak Ibu mungkin, kok rasanya semakin merosot, semakin turun. Nah, tapi Bapak Ibu, ini ada satu hal yang benar-benar menggetarkan hati saya, begitu ya. Mereka tetap hidup benar. Nah, ini jempol Bapak Ibu. Ini luar biasa. Makanya saya katakan kayaknya tulisan ini biasa-biasa saja. Tapi coba Bapak Ibu ikut turut merasakan, gitu ya, apa yang dialami oleh papa mamanya Yohanes Pembaptis. Mereka imam, gitu ya, punya masalah sampai tua kan, disyaratkan sampai tua, begitu ya. Padahal mulai muda dia mungkin sudah giat, begitu ya, beribadah, melayani Allah pada saat itu. Tapi mereka punya masalah, mereka mandul, pasti diolok-olok. Nanti saya buktikan, begitu ya. Mereka ternyata diolok-olok Bapak Ibu. Ya, tapi tetap dia nggak marah sama Tuhan, gitu ya. Tapi dia tetap berusaha hidup benar. Nah, mereka bukan sekedar orang percaya, mereka bukan sekedar imam, mereka bukan cuma sekedar milik Allah, tapi mereka ternyata hidup benar di hadapan Allah. Ini yang kedua. Jadi selain kita harus jadi miliknya Allah, kalau percaya kepada Tuhan sebagai satu-satunya Tuhan dan juru selamat kita, ini secara otomatis kita ini imam, secara otomatis kita milik Allah. Nah, yang kedua, kita harus tetap belajar hidup benar. Amin. Meskipun mungkin susah, kalau keadaan kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, wah naik, gitu ya, jadi kepala, seolah-olah nggak punya masalah. Mungkin mudah kita hidup benar, gitu ya. Tapi kalau Tuhan izinkan kita mengalami satu badai masalah, satu tantangan, satu sakit penyakit, apakah kita tetap mau berusaha hidup benar di hadapan Allah? Nah, ini menjadi pertanyaan. Nah, benar di hadapan manusia dan Allah itu jelas ada perbedaan, Bapak Ibu. Kalau di hadapan manusia, seseorang itu bisa menipu, saya katakan, bisa juga tertipu, gitu ya. Tetapi kalau kita benar di hadapan Allah, itu tidak bisa kita menipu Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan tahu sampai dasar hati kita. Nah, mereka berdua sampai dicatat di dalam Alkitab itu, Bapak Ibu. Jadi artinya mereka benar-benar kehidupan mereka itu baik, kudus. Mereka benar-benar berusaha untuk meninggalkan yang namanya dosa. Kita harus berusaha Bapak Ibu untuk menolak dosa sekecil apapun. Ada satu orang yang
mengatakan begini, macan itu ya tetap macan, yang mengatakan gitu. Macan itu tetap macan. Terus ada Profesor Dr. Rubini, yaitu pada saat itu menjabat Direktur Jenderal Perlindungan Hutan. Ya, dia mencatat kata-kata begini, sejinak-jinaknya binatang, dia katakan, watak liarnya itu akan muncul juga. Dia mengatakan dosa adalah dosa, meskipun sekecil apapun, Bapak Ibu. Jadi kita harus nggak boleh milih-milih, gitu Bapak Ibu. Kalau dosa hal yang besar begitu ya, wah mencuri begitu ya, wah aku nggak mau, tapi mungkin kita mulai melakukan hal-hal yang tidak benar, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Nah itu kita harus berusaha untuk menyingkirkan, tidak pilih-pilih. Jadi orang yang benar adalah orang yang tidak pilih-pilih firman Tuhan. Mereka akan berusaha, saya katakan berusaha Bapak Ibu, untuk menuruti segala perintah Tuhan. Mungkin dengan gulung komeng atau dengan apa gitu ya, sakit kedagingan kita, ya kita harus tetap berusaha untuk melakukan kehendak Tuhan, firman Tuhan, bukan mentaati firman Tuhan yang cuma bisa dilihat oleh manusia saja. Bukan Bapak Ibu, bukan seperti itu, tapi betul-betul harus hidup benar di hadapan Allah, saya katakan. Kalau di hadapan manusia tadi saya katakan seseorang bisa menipu, kita pun juga bisa tertipu dengan orang lain, begitu ya. Tapi kita harus benar-benar hidup benar di hadapan Allah. Jadi kita ini menjadi orang percaya itu baik Bapak Ibu. Kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita. Nah itu benar gitu ya. Itu baik, tapi lebih baik lagi kalau kita itu jadi anaknya Tuhan. Ya, jadi bukan cuma orang percaya saja, tapi jadi anak Tuhan. Kalau namanya anak, itu pasti lebih memiliki kesempatan untuk terima kasih karunia yang lebih lagi saat kita itu menjadi anak Tuhan, menuruti segala perintah Bapa kita. Nah, kita ini bisa menjadi seolah-olah semua kita bisa jadi anak emasnya Tuhan, gitu. Jadi bukan berarti Tuhan itu pilih-pilih, bukan. Tetapi Tuhan akan memilih orang yang benar-benar mentaati Dia dengan segala usahanya, begitu ya. Dengan tidak memilih-milih, oh aku milih ini aja taat, milih itu saja. Tapi tidak, semua berusaha untuk ditaati kebenaran firman Tuhan ini. Jadi jadilah anak Tuhan yang boleh menyenangkan hati Tuhan, hidup benar gitu ya, taat setiap kebenaran firman Tuhan, sehingga kasih karunia Allah itu akan jauh lebih mudah kita akan rasakan, Bapak Ibu. Dan itu juga kalau kita taat firman Tuhan, itu bukan berarti cuma Tuhan saja disenangkan, bukan gitu, tapi itu juga untuk kebutuhan dan kepentingan kita sebagai miliknya Tuhan. Semua perintah Tuhan Bapak Ibu, meskipun itu larangan, sebenarnya itu kan untuk kita sendiri. Itu kembali ke kita, gitu ya. Kalau saya lihat dilarang bercerai suami istri, nah mungkin awalnya karena emosional mereka bercerai, wah merasa senang, lebih senang mungkin begitu. Tetapi banyak loh, saya ini banyak melihat orang-orang yang hidupnya itu setelah bercerai, begitu ya, itu pusing Bapak Ibu, 7 keliling, gitu ya. Entah karena mantannya, mantan istrinya, mantan suaminya, atau mungkin karena anak-anak yang dihasilkan dari istri atau suaminya yang terdahulu. Wah, itu ribet. Itu di dalam hubungan keluarga saja, belum di dalam nanti pekerjaan. Lain lagi, di dalam pendidikan, ribet, ruwet Bapak Ibu. Maka dari itu kalau Tuhan itu melarang, begitu ya, membenci perceraian, melarang orang itu untuk bercerai, sebenarnya Bapak Ibu itu bukan cuma untuk menyenangkan hati Tuhan saja, tetapi itu untuk membuat setiap anak-anaknya, miliknya itu tetap berbahagia. Ya, jadi itu contoh saja, itu contoh. Saya lanjut lagi. Nah,
Di ayat yang ke-7 sampai 8 dikatakan tetapi mereka tidak mempunyai anak. Jadi mereka ini miliknya Tuhan, mereka tetap hidup benar, begitu ya. Tetapi dicatat mereka tidak punya anak sebab Elisabet itu mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Nah, pada suatu kali waktu tiba giliran rombongannya, Sakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Yang menjadi perhatian saya ini, mereka ternyata bukan cuma hidup benar, tetapi mereka itu tetap setia, Bapak Ibu, melakukan pekerjaannya. Mereka tetap setia melakukan pekerjaan Tuhan, Bapak Ibu. Ini seorang Sakaria dan Elisabet. Jadi dia itu selain milik Tuhan, yang pertama tadi, punya masalah, milik Tuhan, kok ya bisa punya masalah gitu ya, tetap berusaha hidup benar, tetap setia untuk melayani. Dia tidak mutung, Bapak Ibu. Dia tetap sregep begitu, tetap berapi-api, tetap sungguh-sungguh di dalam melayani Tuhan. Ya, tetap setia meskipun mengalami persoalan. Jadi jangan pernah berpikir untuk meninggalkan Tuhan pada saat masalah kita belum ada jalan keluarnya lah, begitu. Terus kita udah nggak usah pelayanan lagi, nggak usah Tuhan-Tuhanan lagi. Nah itu. Nah saya katakan tidak untuk selamanya dibiarkan orang benar itu ada di dalam masalah. Tidak selamanya dikatakan dibiarkan orang benar itu goyah. Mazmur ya, 55 ayat yang ke-23. Nah, ini ada pelajaran Bapak Ibu dari perikop yang kita pelajari 3 hal tadi. Jadi bukan orang yang berdosa saja yang bisa mandul, artinya yang bisa menderita. Ternyata milik Tuhan sekalipun itu bisa mandul. Milik Tuhan pun itu bisa menderita. Mereka saya katakan adalah orang yang benar. Mereka itu adalah orang yang sungguh-sungguh taat Tuhan, mengasihi Tuhan. Mereka seorang imam, mereka juga melayani Tuhan, mereka berusaha untuk menuruti semua perintah Tuhan. Maka itu dicatat mereka adalah orang benar di hadapan Tuhan. Tetapi mereka itu mandul, mereka itu menderita. Dan saat itu Bapak Ibu, kalau orang itu mandul, itu dianggap suatu kutuk. Mereka dianggap orang yang kena kutuk. Nah bagaimana Bapak Ibu? Bukan orang biasa ya. Kalau orang biasa mandul mungkin kena kutuk, cuman gitu aja, gitu ya. Tetapi alangkah beratnya, gitu ya saya katakan, sudah hidup benar, sudah melayani Tuhan, sudah setia melayani Tuhan, begitu ya. Dilihat banyak orang, begitu ya. Dilihat jemaat Tuhan, gitu ya. Mungkin orang akan mengatakan itu kena kutuk. Coba Bapak Ibu berpikir sebentar, betapa beratnya tanggungan hidupnya, mungkin begitu ya, beban hidup mereka. Tetapi ternyata hebat mereka tetap setia sama Tuhan. Jadi saya katakan meskipun kita ini anak Tuhan, milik Tuhan, kita sudah berusaha hidup benar, kita setia juga, tapi kita masih bisa juga mengalami masalah. Bisa Bapak Ibu, orang yang benar, orang yang setia, saya katakan orang yang sudah melayani, terkadang masalah itu diizinkan, gitu ya, untuk mengalami yang namanya penderitaan, ya, ujian di dalam hidup kita, bukan karena dosa, tetapi memang Allah punya maksud, ya, untuk menguji, untuk memurnikan, untuk menyiapkan berkat yang jauh lebih besar dan sebagainya. Kita ingat ya, di dalam Yohanes pasal yang ke-9 itu, orang buta yang dikatakan sejak lahir. Murid-murid tanya, siapa yang dosa? Tuhan Yesus menjawab, tidak ada siapa yang dosa, tidak ada. Ya bukan orang ini, ya bukan orang tuanya, bukan. Tapi supaya kemuliaan Tuhan, kehebatan Tuhan itu dinyatakan. Supaya orang yang melihat itu bisa percaya sama Tuhan Yesus, menerima. Jadi penderitaan, kesulitan itu saya katakan bukan miliknya orang yang berdosa saja, tapi anak Tuhan pun, milik Tuhan pun bisa mengalami. Tetapi
Saya katakan seseorang itu akan menerima sesuatu yang lebih besar lagi, lebih lagi menerima kasih karunia. Ingat, kemandulan mereka itu tidak sementara. Ternyata Bapak Ibu, hanya sementara saja, tidak untuk selamanya dibiarkan orang benar itu goyah. Tadi saya katakan ya, Mazmur itu. Nah, Bapak Ibu saya buktikan di dalam Lukas 1. Nah ini ayat 25. Dikatakan, inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku, dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di depan orang. Jadi Bapak Ibu, selama dia hidup, selama mereka istrinya mandul, begitu ya. Tadi saya katakan milik Tuhan, hidup benar, setia. Mereka ini ternyata dianggap kena kutuk, begitu ya. Tetapi setelah menerima kasih karunia Allah, mereka bisa mengatakan ini suatu perbuatan Tuhan bagiku. Jadi ini bukan karena usaha mereka, bukan, tetapi mereka melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan itu saja, tapi bukan usaha dari mereka sehingga mereka itu tidak mandul lagi, bukan. Itu memang betul-betul mujizat Tuhan, campur tangan Allah, sehingga akhirnya dia dihapuskan aibnya di depan orang. Jadi ternyata mereka ini, tadi saya katakan di dalam pembacaan tadi perikop ini, benar-benar bahwa mereka itu juga diolok-olok ternyata. Sudah jadi orang benar, sudah melayani Tuhan, sudah setia, masih mengalami masalah, tetapi ingat, tidak selamanya, begitu ya. Tuhan juga tahu kekuatan kita. Amin. Jadi saat ini kita percaya Tuhan sudah menyediakan sesuatu anugerah bagi setiap kita. Amin. Itu imani saja Bapak Ibu. Jadi meskipun masalah tantangan mungkin kita masih alami, penderitaan masih kita derita, begitu ya. Tetapi percayalah janji Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan yang kita pelajari bersama pada saat ini, tidak selama-lamanya, begitu ya. Nanti pasti akan datang anugerah Tuhan, akan datang mujizat Tuhan. Dan percaya bahwa Tuhan itu tahu kekuatan kita. Nggak mungkin kita ini sampai wah jatuh, nggak karu-karuan sampai kita iman kita copot, begitu enggak. Ya, tapi kita tetap berupaya, berusaha dengan apa? Setia berdoa, setia beribadah, setia melayani Tuhan, baca firman, renungan, kita lihat, kita baca, kita renungkan, kita lakukan. Ya, sehingga kita bisa tetap kuat di dalam Tuhan. Jadi 3 hal ya, kita adalah milik Allah, terus berusaha untuk hidup benar dan setia sama Tuhan. Sehingga saya percaya bahwa kalau mereka boleh terima anugerah yang besar dari Tuhan, melahirkan seorang anak, bukan anak yang biasa, tetapi dipersiapkan untuk buka jalan, begitu ya, bagi Tuhan Yesus, untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan Yesus, dan juga masih dapat double porsi lagi anugerahnya, berkatnya, yaitu boleh membaptis Tuhan Yesus. Ya, kita pun juga, saya percaya keadaan kita kelak Bapak Ibu, kita akan jadi orang seperti orang yang bermimpi. Amin ya. Kita tidak menyangka tiba-tiba ujuk-ujuk berkat Tuhan itu datang. Ya, kita imani saja Bapak Ibu, sehingga kita bisa tetap menerima yang namanya sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Amin. Yuk kita tunduk kepala, kita mau berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur pada saat ini kami boleh merasakan Engkau, merasakan kehadiran Tuhan. Kami juga boleh belajar kebenaran firman Tuhan, dan biarlah kuasa Roh Kudus memberikan pengertian lebih lagi di dalam hidup kami, memeteraikan setiap firman-Mu di dalam hidup kami, mengingatkan kami juga Tuhan tatkala kami mengalami badai masalah di dalam kehidupan kami, bahkan penderitaan demi penderitaan, biarlah kami selalu mengingat akan janji Tuhan. Ya dan amin, kami mau percayainya. Terima kasih Tuhan, kami percaya setiap kami yang hadir, Tuhan sudah memberkati. Berdoa untuk Ibu Rohani, Bapak Ibu Gembala kami, seluruh keluarganya, anak-anak, cucunya, semuanya, Tuhan Yesus memberkati. Tuhan urapi, Tuhan beri hikmat untuk setiap mereka, sehingga boleh tetap menjadi berkat bagi setiap kami, boleh memberikan tuntunan bagi setiap kami,
untuk kami boleh lebih hari, lebih mencintai Tuhan. Terima kasih, terpujilah namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah alaskan doa dan ucapan syukur kami. Amin. Tuhan Yesus berkati. Saya serahkan kembali pada Bapak Gembala. Silakan dari Mbak. Terima kasih kepada Pak Gedi yang sudah melayani. Tuhan berkati. Tuhan ingatkan kita meskipun dalam hidup ini ada tantangan masalah kesulitan, ya, seperti yang dialami oleh Zakaria dan Elisabeth. Mari kita tetap setia, kita tetap hidup berkenan di hadapan Tuhan. Ya, ada waktunya nanti Tuhan menyatakan kemuliaannya dalam hidup kita. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Lewat satu pujian kita katakan, yang aku hidup. Merencanakan yang terbaik buat kami, Tuhan. Karena itu kami mau percaya, menyerahkan seluruh hidup kami, oh Tuhan, ke dalam tangan-Mu dan terus berjalan di dalam kebenaran dan kehendak Tuhan. Tiba waktunya Engkau berkarya menyatakan kemuliaan-Mu dalam hidup kami. Meteraikan firman yang sudah kami terima, sehingga kami boleh mengalami keajaiban Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa untuk setiap umat Tuhan. Engkau berkati setiap umat-umat-Mu ya Tuhan. Diberkati iman rohani, diberkati keluarga rumah tangga, diberkati usaha pekerjaan, diberkati studi sekolah, diberkati kesehatan kami, bahkan diberkati masa depan kami.
semua yang sudah melayani Bapak Kennedy, rekan-rekan sepelayanan, persembahan yang dipersembahkan, apapun yang dilakukan setiap umat-Mu karena mengasihi Engkau, Allah sumber segala berkat akan memberkati dan terus memakai hidup kami untuk kami boleh berkarya bagi Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Berdoa buat teman-teman seiman kami yang tidak bisa hadir, mereka-mereka juga yang membutuhkan bantuan doa untuk kesehatan Ibu Gunadi. Tuhan juga tolong teman-teman seiman kami yang lain yang sakit, Tuhan Kau jamah, berikan kekuatan, kesehatan, kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh Tuhan Yesus, teman seiman kami yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Jika mereka sedang ada pergumulan, biarlah iman mereka tetap teguh di dalam Engkau. Berdoa juga untuk Ibu Susan, Ibu Michael yang sedang menunggu saat-saat untuk melahirkan. Tuhan tolong sehingga boleh melahirkan dengan selamat oleh karena pertolongan dan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa memberkati bangsa negara Indonesia, pemimpin-pemimpin bangsa kami, kota kami Surabaya, demikian juga tetangga lingkungan sekitar gereja Tuhan. Berkati setiap jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang ini dengan tentang manusia yang Tuhan beri, membawa kami semakin sungguh-sungguh di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Setelah selesai ibadah, kami akan berpisah satu dengan yang lain, kembali ke aktivitas kami, kembali ke keluarga rumah tangga kami. Biarlah segala berkat anugerah, damai, sukacita yang melimpah dari Allah Bapa Surgawi, kasih Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan kuasa Roh Kudus, harus menuntun langkah kehidupan setiap kita. Yesus meneteskan mulai malam ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya diberkati Tuhan. Mari bersama dengan iman kita berkata, Amin.